Oke, minggu pagi yang sangat produktif ya teman-teman ya. Saya udah jadikan host ya Mas. Iya Mas, makasih. Oke, bentar teman, saya siapin. Ini ada apa screen-nya nampak nggak? Oke. Nggak muncul videonya. Oke. Baik teman-teman, kita mulai ya. Sorry agak telat dikit nih. Udah pada sarapan ya? Di pagi banget sih sebenarnya nih. Kita baru bangun juga. Hari ini diajakin apa anak sama istri buat apa itu jalan-jalan ya. Tapi nanti habis inilah. Ya baik teman-teman, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.
Alhamdulillah kita bersyukur ya pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul, bisa bertemu dalam keadaan sehat semuanya. Dan insya Allah di pagi hari ini sekedar untuk melengkapi saja ya yang kemarin belum rampung. Karena memang bab ini sendiri ini luas sekali ya, seperti halnya bab-bab yang sebelumnya. Jadi mungkin 5 bab yang tertinggi sebarannya itu pembahasannya paling luas memang ya, babnya panjang gitu. Nah, ini termasuk juga pembahasan tentang fisiologi tanaman. Slide-nya sendiri ini sebenarnya belum selesai ya, kalau dilengkapi lebih panjang lagi, cuman ya nantilah gimana nanti, apa nanti malam ini harus masuk bab yang baru apa di ini, saya belum siapin, terus terang belum sempat nih ya, dan bisa nanti dikejar. Nah, artinya ini coba kita habiskan yang kemarin. Jadi sebelumnya kita belajar tentang fisiologi tanaman di bagian faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ya. Ada faktor internal dan ada faktor eksternal. Faktor internalnya kita sudah bahas sebagian besarnya tentang hormon, yang di sana ada 5 jenis hormon yang dikenal, ada auksin, kemudian giberelin, sitokinin, kemudian ada etilen ya, dan asam absisat. Nah, di kesempatan pagi hari ini kita masuk ke faktor eksternal. Nah, faktor eksternal yang paling kuat mempengaruhi pertumbuhan tanaman adalah nutrisi ya, seperti halnya kita juga manusia. Nutrisi tentunya sangat urgen gitu ya untuk kita tumbuh dan berkembang. Nah, tentunya ada perbedaan antara kita dengan tanaman. Oh, langsung soal nih. Ya nggak apa. Mungkin udah ada yang baca ya, udah ada yang pernah baca soal ini atau udah dijawab. Ada pertanyaan tentang nutrisi pada tanaman. Katanya kenapa mereka menyerap nutrisi dalam bentuk senyawa organik dan air melalui sistem akar, sedangkan karbon dioksida asalnya dari lingkungan, maksudnya dari udara ya. Sebab kombinasi senyawa organik bersama dengan air, karbon dioksida, dan sinar matahari menghasilkan energi yang memungkinkan tanaman tumbuh. Nah, gimana nih? Ada diskusi nggak? ada gambaran nggak maksud soalnya? Nah, ini ada beberapa kata kunci penting di soal ini ya. Ada istilah senyawa organik ya. Kemudian kata kunci sinar matahari mungkin ya, atau energi. Kemudian air sama CO2 gitu. Nah, ini adalah sebagian nutrisi yang disebutkan oleh soalnya gitu. Ya. Oke, thank you. Ada yang merespon. Oke. Nah, coba kita respon dengan bahas saja nih ya. Jadi ada oke. Jadi ya, tanaman ya itu butuh nutrisi seperti halnya makhluk hidup yang lain. Tidak ada makhluk hidup yang nggak butuh yang namanya makanan gitu. Ya, mereka semua butuh nutrisi. Tentunya nutrisi kita dengan tanaman jauh beda. Kenapa? Karena tanaman itu adalah organisme autotrof. Ya, kalau manusia, hewan, dan sebagian besar makhluk hidup yang lain itu sifatnya heterotrof. Jadi hanya sedikit istilahnya kelompok makhluk hidup yang diberi kemampuan autotrof.
hanya tanaman ya, dan ada juga kelompok alga dan sebagian bakteri itu punya kemampuan istilahnya autotrof. Apa tuh autotrof dan heterotrof? Inilah yang menjawab soalnya tadi ya. Pernah kita bahas dulu perbedaan antara organisme autotrof sama heterotrof. Ada yang ingat nggak? Oh, di sini dia. Pembahasannya di sini. Ya. Jadi perbedaan antara autotrof dan heterotrof adalah kalau jadi semua makhluk hidup itu mereka punya apa namanya? Ya betul betul. Mereka punya apa? Mereka punya badan, mereka punya tubuh, ya. Yang mana tubuh mereka itu minimal tersusun atas sel-sel begitu, ya. Dan sel yang merupakan unit terkecil dari makhluk hidup itu ada organel-organelnya, ada apanya? Ada molekulnya. Istilahnya kita sebut istilah biomolekul, molekul penyusun tubuh makhluk hidup. Yang mana biomolekul itu ya ada karbohidrat, lemak, protein gitu, asam nukleat. Itu semuanya berupa apa? Senyawa organik. Semuanya berupa apa? Senyawa. Secara umum semuanya berupa senyawa organik, teman-teman. Jadi senyawa organik, karbohidrat, lemak, protein, minimal kalau dari konsep kimia adalah senyawa yang mengandung unsur. Ada yang ingat? Senyawa organik adalah kalau sisi kimia dari CHO. Ya, C dan H minimal ya. Boleh sebagiannya punya O juga, tapi ada juga senyawa organik yang dia unsurnya hanya CH gitu. Contohnya metana ya. Ada CH, C6H12O6 glukosa, protein, karbohidrat, lemak, asam nukleat ya. Itu semuanya berupa senyawa organik. Nah, itulah asal muasal kenapa mereka disebut senyawa organik. Organic compound ya, itu satu akar kata dengan organisme. Ya, jadi senyawa organik secara bahasa maknanya adalah senyawa yang menyusun tubuh makhluk hidup gitu. Nah, maka semua makhluk hidup ya, itu punya senyawa organik yang menyusun tubuh mereka. Senyawa organik itu adalah batu bata yang menyusun tubuh mereka, menyusun sel mereka, menyusun jaringan mereka, menyusun organ mereka gitu. Nah, maka artinya apa? Semua makhluk hidup tadi ya, kalau mereka pengen apa namanya? Kalau pengen mereka membentuk tubuh mereka ya, mereka butuh yang namanya batu bata berupa senyawa organik. Jadi kalau mereka pengen bikin sel sel tubuh mereka butuh senyawa organik begitu. Senyawa organik tadi digunakan untuk terutama itu tadi fungsinya membentuk badan mereka gitu ya, membentuk badan mereka. Maka makhluk hidup tadi terbagi dua ya. Untuk membentuk senyawa organik yang menyusun tubuh mereka, ada dari mereka yang punya kemampuan mengambil nutrisi dari alam, dari lingkungan yang sifatnya adalah anorganik. Gitu. Jadi ada makhluk hidup yang punya kemampuan istilahnya mengkonversi
senyawa anorganik jadi organik, makanan mereka adalah apa namanya, senyawa yang sudah tersiapkan di alam gitu. Kalau mereka pengen bikin karbohidrat, mereka mereka nggak apa namanya, ngambilnya senyawa karbohidrat juga, mereka ngambilnya dari CO2 misalnya, ya, ditambahin dengan air gitu misalnya, sehingga mereka bisa bikin senyawa organik dalam bentuk C6H12O6 melalui proses fotosintesis atau kemosintesis. Inilah definisi yang lebih detail dari organisme autotrof. Organisme autotrof adalah organisme yang sumber karbonnya, makanannya, ya, adalah senyawa anorganik. Mereka punya kemampuan mengkonversi senyawa anorganik jadi organik, teman-teman. Nah, kalau manusia, kita nggak bisa seperti halnya tanaman yang kita tinggal bangun pagi gitu ya, teman-teman lapar begitu, kayak makhluk hidup yang lain lapar gitu, teman-teman bangun, kemudian keluar rumah, ya, terus menghirup udara CO2, terus minum, berjemur kena matahari, kemudian glukosanya jadi, nggak bisa, ya. Teman-teman, organisme masuk organisme heterotrof, gitu. Maka yang bisa kita lakukan adalah ngapain? Mengambil senyawa organik dari tubuh makhluk hidup lain, gitu. Maka itu definisinya organisme heterotrof. Teman-teman nggak bisa apa namanya, mengkonversi senyawa anorganik jadi organik. Maka organisme heterotrof adalah organisme yang sumber karbonnya, kalimatnya begitu. Jadi sumber karbon. Kenapa karbon itu penting? Karena setiap senyawa organik mengandung karbon gitu. Ya. Jadi definisinya organisme autotrof dan heterotrof gitu. Berdasarkan sumber C, karbonnya. Nah, maka autotrof adalah organisme yang sumber karbonnya adalah anorganik. Heterotrof adalah organisme yang sumber karbonnya adalah senyawa organik. Oke, mudah-mudahan definisi itu bisa teman-teman tangkap. Sehingga soal ini udah jelas banget ya. Baru satu kata aja kita pahami. Teman-teman nggak harus baca semua bagian kalimat yang ada di soalnya udah kejawab. Apa namanya? Soal ini gitu ya. Nah, suara saya ini ya, jelas ya. Soalnya headset saya lagi bermasalah gitu. Tadi suaranya keluar dari laptop. Oke. Maka yang pertama, tanaman menyerap nutrisi organik dan air melalui sistem akar, sedangkan CO2 ini diambil dari udara, maksudnya dari lingkungan. Maka pernyataan pertama, oke, jelas ya. Yang pertama ini salah karena kata organiknya ya. Seandainya organik diganti dengan anorganik, maka soal yang pertama benar. Cuman satu kata itu aja ya. Yang lain nggak ada masalah. Sedangkan CO2 dari lingkungan ini nggak masalah saya kira. Ya. Bisa meskipun lebih detail dari udara. Jadi makanan tanaman itu diambil dari berapa? Dari 3 tempat, teman-teman. Dari udara, dari tanah, dan dari air. Maksudnya di air itulah nanti dia terlarut nutrisinya, gitu ya. Kemudian yang sebabnya kombinasi senyawa organik bersama air dan CO2 dan sinar matahari akan menghasilkan energi yang memungkinkan tanaman untuk tumbuh, gitu. Maka sama ya. Yang mana? Yang bawah. Coba.
kombinasi senyawa organik bersama dengan air akan menghasilkan energi yang memungkinkan tanaman untuk tumbuh. Ya, seperti halnya kita, tanaman juga butuh energi ya. Meskipun mereka autotrof bisa membuat senyawa organik, tapi mereka juga butuh energi gitu. Energinya dari mana? Ya dari senyawa organik yang udah dia bikin gitu. Mirip dengan kita, ya, mereka juga melakukan namanya respirasi seluler gitu. Cuman bedanya selain respirasi seluler, mereka bisa fotosintesis gitu. Maka glukosa yang mereka udah hasilkan melalui proses fotosintesis, teman-teman, C6H12O6 ini, sebagiannya mereka pakai sebagai sumber energi. Jadi 3 gunanya glukosa yang dibuat tanaman tadi. Ya. Pertama, glukosa itu dipakai sebagai sumber energi ATP. Ya. Yang kedua, glukosa ini dipakai sebagai biomolekul untuk menyusun tubuhnya sendiri gitu. Dia akan gunakan glukosa ini untuk bikin selulosa, dia pengen bikin pektin, bagian dari dinding selnya, kemudian dia bisa bikin protein dari glukosa ini, dia bisa konversi jadi senyawa yang lain begitu. Nah, itu manfaat yang kedua. Yang ketiga, buat apa? Cadangan makanan. Ya, jadi amilum. Jadi arahnya 3 tadi yang saya batasi ya, 3 tadi manfaat dari glukosa yang dihasilkan melalui proses fotosintesis, dan diantaranya adalah untuk energi tadi gitu. Maka dia menghasilkan energi ini ya glukosa yang dia maksud, dan dia nggak, kalimat organiknya di situ kurang tepat gitu ya. Jadi cukup dia bilang kombinasi air gitu ya. Jadi ini dihapus, ini bisa benar kalimatnya. Kombinasi air, CO2 dan sinar matahari, 3 syarat terjadinya fotosintesis. Ya. Ada H2O, CO2 dan cahaya matahari, ini akan menghasilkan sumber energi berupa glukosa yang memungkinkan tanaman itu bisa menggunakan energi itu untuk kemudian tumbuh dan berkembang gitu. Maka yang bawah ini salah, yang ini juga salah. Oke. Tadi sepertinya udah ada yang dapat ya. Kayak ini kita jawab gitu. Ya silakan kalau ada diskusi teman-teman ya. Kalau ada diskusi silakan ditanyakan. Nah, kemudian berikutnya unsur pembentuk komponen organik tumbuhan apa saja. Nah, jadi semua pilihan ini apa? Senyawa anorganik namanya. Ya. Apa buktinya senyawa anorganik? Karena senyawa organik tadi saya bilang definisinya harus mengandung unsur C dan H gitu. Ya. Ini nggak ada C-nya, nggak ada H-nya kan, semuanya nggak berdiri sendiri semua ini. Ya, ini ada H tapi nggak ada C-nya gitu. Ini ada C nggak ada H-nya. Nah, ini semuanya adalah senyawa anorganik. Maka pertanyaan di soal ya, dari semua senyawa yang ada di pilihan ini semuanya senyawa anorganik, apakah semuanya bisa digunakan untuk membentuk komponen organik? Apakah semuanya bisa atau hanya sebagian begitu ya? Atau hanya sebagian? Maka gimana jawabannya? Maka senyawa organik penting, teman-teman hafalkan. Berapa? Ada 4. Ya, bukan 5, bukan 6, bukan 3. Berapa? 4. Pertama, 4 yang paling basic, dan itu udah mewakili secara umum keseluruhan senyawa organik tadi. Apa itu? Jadi ini, ya. Jadi tanaman itu ya, metabolisme paling mendasarnya adalah fotosintesis. Mereka butuh 3 input untuk melakukan yang namanya fotosintesis. Pertama, mereka butuh CO2 sebagai kerangka karbonnya, C-nya. Kan semua senyawa organik harus ada unsur C-nya, sumber karbonnya gitu. Ya, sekaligus O-nya ya. Kemudian mereka butuh
air H2O. Karena butuh H gitu kan. Butuh H gitu. Nah, kemudian untuk menggabungkan, mudahnya bahasanya, untuk menggabungkan CO2 dan H2O itu kan nggak bisa serta-merta keduanya bergabung, butuh energi gitu lah. Butuh energi untuk menggabungkan dua molekul ini, karbon dioksida dan air, dan itu juga nggak serta-merta bergabung, tahapannya panjang banget. Teman-teman akan kenali itu di konsep fotosintesis. Ya, ada reaksi terang dan reaksi gelap, melibatkan serangkaian reaksi yang panjang begitu ya. Dan di sini kita ringkas dengan kalimat butuh energi berupa foton untuk menggabungkan keduanya, ya, sehingga dihasilkan apa? Glukosa gitu. Jadi dihasilkan glukosa dalam bentuk biomolekul gitu ya. Atau saya tuliskan di sini karbohidratnya ini di glukosa. Contohnya apa? Glukosa. Ya. Semua karbohidrat secara umum dia punya unsur apa? Ada yang hafal? C, H, dan O, ya. Karbon, hidrogen, dan oksigen gitu. Kalau lipid unsurnya karbon, hidrogen, dan oksigen juga sama persis dengan glukosa. Makanya antara glukosa dan lipid ya itu dekat dalam artian glukosa itu gampang dirubah jadi lemak, lemak gampang dirubah jadi glukosa gitu. Ya. Kalau protein, ada yang tahu unsurnya protein? Sama C, O, N, S. Oke, mantap. Ya, betul. Jadi beda dengan karbohidrat dan lemak, protein selain unsur CHO ada juga unsur nitrogennya. Dan inilah persamaan dia dengan asam nukleat, teman-teman. Ya, asam nukleat juga CHON gitu. Mereka semuanya mengandung nitrogen N. Nah, cuman bedanya betul tadi teman kita, kalau protein mengandung unsur S. Jadi asam amino itu ada 20 macam. Ya, dari 20 macam itu kurang lebih ada 1 atau 2, saya agak lupa, yang mengandung unsur S. Tidak semua asam amino ada S-nya, tapi semua asam amino ada CHON-nya gitu. Nah, maka protein ya ini juga mengandung unsur S. Sementara asam nukleat selain mengandung CHON, mengandung unsur apa tambahannya yang membedakan dia dengan protein? Oke, mengandung unsur P. Nah, kalau protein ada S-nya, asam nukleat ada P-nya gitu. Nah, gitu teman-teman. Nah, inilah biomolekul utama penyusun tubuh makhluk hidup. Hafalin. CHONSP. Berapa tuh? 6 ya? 6. Ya. Maka ya, kalau unsur C dan H bersama O itu diambil dari CO2 dan H2O. CO2 diambil dari udara, satu-satunya mungkin ya. Satu-satunya molekul penyusun senyawa organik yang diambil dari udara hanya CO2. Sisanya asalnya dari tanah yang terlarut bersama air, yang diserap oleh tanaman bersama air sebagai nutrisinya. Nah, gitu. Maka nanti tanaman nutrisinya terbagi dua, teman-teman. Ada nutrisi yang dibutuhkan dalam jumlah banyak, disebut dengan istilah makronutrien, dan ada nutrisi yang dibutuhkan dalam jumlah sedikit gitu. Ya, maka hafal-hafalin juga nanti ini pembagian warnanya. Pembagian ininya minimal hafalin makronutriennya, karena selain makronutrien artinya dia mikronutrien gitu kan. Maka makronutrien utama adalah yang membentuk tadi
senyawa organik yang menyusun biomolekulnya tadi gitu. Ya, apa aja. Maka kalau tanaman pengen bikin protein, misalnya ya, dia kan kalau karbohidrat dan lemak mudah tuh. Tadi saya cerita, tinggal bikin fotosintesis tadi, bikin glukosa, glukosa bisa dijadikan karbohidrat apapun. Dia bisa dirubah jadi fruktosa, dia bisa dirubah jadi selulosa, ya, bisa dirubah jadi pektin dan yang lain gitu. Mudah, gampang, sama tanaman mudah. Termasuk juga jadi lipid, ya, mudah, ada enzimnya. Terus gimana kalau mereka pengen bikin protein? Ya, maka mereka pengen bikin asam amino yang membentuk protein, maka gimana caranya? Mereka sudah ada modal CHO tadi dari glukosa yang mereka dapatkan dari fotosintesis, tinggal glukosa itu mereka tambahkan unsur nitrogen sama unsur S gitu. Ya. Unsur nitrogen dan unsur S ini mereka serap dari tanah yang larut bersama air. Maka dia jadi makronutrien gitu ya. Unsur nitrogen tanaman itu diserap dalam dua bentuk, teman-teman. Yang pertama, dia diserap dalam bentuk namanya NH4, amonium. Ya. NH4 itu amonium. Kalau amonia atau NH3, mereka nggak doyan. Jadi mirip manusia. Tanaman itu juga milih-milih gitu. Kalau makanan milih-milih. Ya. Mereka doyannya NH4. Padahal nitrogen terbanyak di alam ini itu dalam bentuk N2, N2 di udara gitu. Ya, tapi tanaman nggak doyan gitu. Atau bukan nggak doyan, dia nggak punya kemampuan ngambil nitrogen yang ada di udara. Ya, itu ada makhluk hidup lain yang nanti ditugaskan ngambil nitrogen dari udara, terus disuapin ke tanaman. Nanti dipelajari di bak bakteri namanya rhizobium diantaranya. Jadi rhizobium itu punya kemampuan melakukan namanya fiksasi nitrogen. N2 dari udara diambil terus disuapin ke tanaman simbionnya gitu ya. Nah, tanaman doyannya NH4 sama apa? NO3 nitrat ya. Nah, dua bentuk itu mereka serap melalui akar gitu. Akhirnya NH4 atau NO3 ini digabungin dengan glukosa, jadilah asam amino, jadi protein gitu. Nah, kalau yang sorry ada anak saya baru bangun kayaknya. Nah, yang S mereka ambil dalam bentuk diantaranya sulfat, SO4 2- gitu. Ya, mereka ambil dalam bentuk sulfat. Ya. Ada bentuk yang lain? Enggak. Ya, cuman satu itu aja pilihannya. Tanaman senangnya Si itu diambil dalam bentuk SO4 2- ini ya. Sama dengan nitrogen tadi dalam dua bentuk itu, dan bentuk N yang lain nggak doyan. Gitu. Kita pelajari di siklus nitrogen. Insya Allah nggak lama lagi, karena konsep ekosistem juga termasuk bab penting begitu ya. Nah, kemudian bagaimana dengan unsur P? Ya, ini kan P. Pengen bikin DNA, asam nukleat itu DNA, ATP, kemudian NAD, NADP, ya, FAD+, itu semuanya mengandung unsur P. Maka mereka juga perlu menyerap P gitu. Nah, untuk fosfor ya, untuk fosfor mereka ngambilnya dalam bentuk fosfat gitu ya. Kalau detail gini tuh, saya nggak kuat banget kimianya ya, jadi saya nyontek aja nih. Fosfat atau dalam bentuk
Nah, bisa dalam dua bentuk ini, ya. Listnya sebenarnya ada di bawah, nanti kita lihat, ya. Nah, jadi nitrogen, kemudian sulfur, kemudian fosfat, ini akan membentuk apa namanya senyawa organik yang menyusun tubuh tanaman tadi, gitu. Tambahan, ya, tambahan. Kalau kita lihat pilihannya di sini, ya, kalau kita lihat pilihannya kan nomor 3 nih tadi udah masuk nih teman-teman ya. CHO gitu kan. Ini CHO. Artinya masuk. Maka 3 benar, 1 benar ya. NSP, kemudian ada tambahan, kok ada magnesium gitu. Ya, kok ada magnesium nih. Nah, magnesium sendiri itu tambahan. Jadi yang tadi ini itu menyusun 4 tadi senyawa organik utama gitu. Ya, karbohidrat, lipid, protein, asam nukleat. Tapi ini adalah biomolekul utama begitu. Karena biomolekul itu apa namanya? Jenisnya juga beragam begitu, teman-teman ya. Ada di antara biomolekul itu atau dalam bentuk senyawa organik tapi tidak masuk salah satu dari kelas 4 kelas ini. Ya. Contohnya apa? Pigmen ya. Ini ada pigmen yang menyusun tubuh tanaman. Di sana diantaranya ada klorofil gitu. Nah, klorofil sendiri ya, klorofil sendiri ini, oh ternyata di bawah nih. Klorofil sendiri itu adalah pigmen mirip dengan sel darah merah manusia. Sel darah merah manusia itu punya pigmen namanya hemoglobin. Gitu. Punya pigmen namanya hemoglobin. Yang mana kalau hemoglobin dia punya unsur, jadi di situ ada namanya cincin porfirin, yang mana bagian tengah dari hemoglobin itu dalam bentuk namanya zat besi, Fe2+ begitu. Nah, ternyata kalau pada tanaman mirip banget dengan hemoglobin strukturnya, cuman yang membedakan adalah inti dari cincin porfirin itu bukan Fe2+ tapi magnesium namanya. Ini Mg2+ ini di listnya nih teman-teman ya. Ini di listnya dia. Tadi udah kita bahas CO2, OCHON, kemudian ada P tadi dan S di bawah nih. Nah, tambahan tadi di soal dipasangkan dengan magnesium ya. Ternyata magnesium buat tanaman itu adalah penyusun klorofilnya. Itu, penyusun klorofilnya mereka gitu. Jadi selain tadi CHONSP, totalnya kan ada 9 kalau detail teman. Ya. Selain apa namanya? CHONSP istilahnya ya, juga apa namanya? Ada 3 tambahan yang lain gitu. Apa itu cara ngapalinnya? Ya, kan tadi CHON CHO-nya udah ada di atas ya. CHO-nya tambah NSP, ini kan mudah dihafalin, CHONSP kan yang utama gitu. Terus sisanya MCK gitu. MCK. Ya. M-nya itu maksudnya adalah magnesium, C-nya itu Ca2+, ya. K-nya ini K+. Gitu. Ya. Ini Mg2+ ya. Nah, jadi CHONSP MCK. Totalnya senyawa organik yang apa namanya? Senyawa anorganik yang menyusun apa namanya? Sebagai berperan sebagai makronutrien utama itu ada berapa? Ada 9 tadi. Ya. Ada
Totalnya batasi 9 gitu. Selain tadi istilah CHO, ya, C-nya itu dalam bentuk CO2, H2O, dan oksigen, ya. Nah, maka ada tambahan 3 yang lain, MCK, gitu. Kenapa dengan MCK gitu? Kalau yang lain kan jelas ya, CHONSP tadi untuk bikin 4 biomolekul utama tadi. Karbohidrat, lipid, protein, asam nukleat gitu. Adapun yang 3 yang lain fungsinya beda gitu. Ya. Oke, ada pertanyaan. Kalau tanaman yang hidup di air, cara dia bikin proteinnya gimana? Ya sama ya. Di air itu artinya terlarut senyawa nitrogen yang harus dia cari gitu. Ya. Ada senyawa nitrogen terlarut di air, tentunya sama dalam bentuk apa tadi, NH4 atau NO3 gitu. Nah, di air itu udah dia memungkinkan dia untuk ambil gitu. Ada beberapa tanaman, ada kelompok tanaman yang diberi kemampuan, atau diberi apa istilahnya, diberi kemampuan hidup di tanah yang nggak ada nitrogennya, ya. Jadi ada suatu tanah, dia ada unsur yang lain, ada CHO, S, ya, K, MCK gitu, kecuali nitrogen gitu. Padahal dia kan butuh nitrogen untuk bikin protein atau asam amino itu gitu kan. Terus gimana unsur nitrogennya dia peroleh? Ya, jawabannya dengan cara memakan serangga misalnya. Jadi ada kelompok tanaman yang unsur nitrogennya diambil dari makhluk hidup lain gitu. Jadi dia autotrof sekaligus karnivor karena dia memakan hewan begitu. Kenapa dia makan hewan? Karena di hewan itu ada nitrogen gitu, ada protein yang nanti ketika dia makan dia akan pecah-pecah tubuh hewannya. Yang dia butuhin adalah nitrogennya aja gitu, protein atau asam aminonya begitu. Nanti akhirnya asam amino itu dipakai sebagai pengganti nitrogen untuk bikin proteinnya. Kurang lebih gitu ya gambarannya. CHONSP tadi itu dipakai untuk membentuk senyawa organik untuk bikin karbohidrat, lemak, protein, dan asam nukleat. Ya. Dan CHONSP itu mereka ambil dalam bentuk senyawa anorganik karena mereka organisme autotrof. Ya. Bisa dipahami kalimatnya. Jadi CHONSP adalah nutrisi buat tanaman diambil dalam bentuk senyawa anorganik digunakan untuk membentuk senyawa organik yang menyusun tubuh mereka. Gitu, kurang lebih ya. Kalimatnya benar-benar bisa ditangkap nih. Nah, magnesium tadi, silakan kalau ada pertanyaan lanjutannya. Magnesium tadi, manfaatnya apa buat tanaman? Di antaranya adalah penyusun klorofil. Ya, penyusun klorofil. Biar kalian ada gambaran mungkin. Klorofil. PS hemoglobin. Mirip banget teman-teman. Nih, kalian bisa lihat nih. Jadi pigmen sel darah merah manusia yang warna merah dan klorofil yang warna hijau perbedaannya dikit banget ya. Terutama perbedaannya namanya di bagian cincin porfirinnya, yang mana bagian tengah dari zat sel darah merah, hemoglobin sel darah merah berupa Fe2+, zat besi. Gitu. Sementara kalau tanaman itu butuh apa? Pigmennya, klorofilnya mereka pakai magnesium di tengah-tengahnya.
Dan perbedaannya Fe dengan adanya Fe2+ dia warna merah, kalau magnesium warna hijau. Ya, gitu. Nah, itu magnesium di antara fungsinya adalah apa nih? Penyusun klorofil. Meskipun kalau di sini ditambahin lagi dia berperan sebagai kofaktor dari banyak enzim. Jadi dia pembantu enzim ya, sebagai kofaktor gitu istilahnya. Nah, kalau kan tadi MCK ya, MCK magnesium, C-nya kalsium gitu. Kalau magnesium berperan sebagai penyusun klorofil ya, kalsium kalau pada manusia fungsinya banyak banget. Tanpa kalsium manusia nggak ada, hewan nggak ada. Kalsium pada hewan punya apa namanya? Fungsi urgen ya. Dia berperan sebagai apa namanya? Di sistem saraf ya. Sistem saraf itu butuh 3 Na plus K plus sama Ca2+ ini. Jadi tanpa kalsium saraf nggak bisa kerja. Begitu juga dengan otot ya. Kalsium juga penyusun tulang ya, berperan dalam pembekuan darah gitu. Kalau pada hewan. Nah, ternyata pada tanaman nggak kalah pentingnya. Kalsium adalah salah satu dari 9 makronutrien yang dibutuhkan oleh tanaman. Gitu. Apa fungsi dia? Ternyata dia adalah penyusun dinding sel. Ya. Dia komponen dari dinding sel tanaman ya. Dan juga di sini disebutkan dia juga bisa memelihara fungsi dari membran. Jadi ringkasnya adalah kalsium juga bisa menyusun salah satu komponen penting dari tanaman, diantaranya dinding dan membran. Nah, gitu. Maka kalsium bisa masuk gitu ya. Dan yang terakhir K, ya K, MCK ya. Tadi kan fosfor ini untuk bikin asam nukleat ya. K, ini K. Apa fungsi K? Terutama K itu yang paling biasa sering disoal adalah dia berperan dalam fungsi dari stomata ya. Jadi stomata membuka dan menutup ya. Itu karena peran K+ yang keluar masuk, nanti mungkin dibahas di bab entah di bab apa itu. Itu karena keluar masuknya K+ namanya di sel penjaga dari stomata gitu. Nah, di sini disebutkan juga K+ punya fungsi yang lain ya. Dia berperan sebagai kofaktor dari enzim, kemudian dia juga bisa mengatur keseimbangan air, ini sama di stomata itu ya. Maka K+ juga salah satu dari 9 gitu ya, senyawa makronutrien ya. Tapi dia nggak masuk pembentuk senyawa organik ya. Yang masuk pembentuk senyawa organik tadi apa aja? CHONSP, kemudian magnesium untuk bikin klorofil ya. Kemudian mana lagi? Cukup ya? Cukup. Kalsium masuk kira-kira? Dia masukkan kalsium. CHONSP. Kalsium masuk tidak, teman-teman? Kalsium apa tadi fungsinya? Penyusun dinding sel gitu ya. Tapi dinding sel itu adalah struktur di tingkatan organel dan dia bukan molekul gitu ya. Maka tadi pilihannya. Nomor 2-nya kalau saya nggak masukin yang ininya. Nah, maka dijawabnya ini 1-3 aja. 1-3 B artinya. Karena 2 salah, 4 nggak boleh ikut ya. Nah, ini soalnya ada kalsiumnya juga nih. Ya, itu kurang lebih diskusinya. Jadi untuk senyawa organik tadi ya, karbohidrat, lemak, protein, ditambah lagi dengan ada tadi apa itu? Klorofil gitu ya. Klorofil itu senyawa organik juga, maka dia butuh magnesium sebagai penyusunnya gitu. Sisanya selain CHONSP MCK,
ya, dia masuk senyawa apa namanya, mikronutrien gitu. Mikronutrien artinya dia dibutuhkan dalam jumlah sedikit ya. Kalau di sini teman-teman lihat makronutrien karbon sampai 45% gitu ya. Sumber karbon besar banget. Dan makronutrien paling rendah adalah sulfur kalau kita lihat, dan kadarnya di dalam tubuh tanaman hanya 0,1% gitu. Artinya selain sulfur yang ke bawah ini, yang klorin sampai bawah ini kadarnya rendah banget, di bawah 0,1% semuanya. Bahkan 0,01% ke bawah semuanya. Ya, ringkasnya adalah mereka dibutuhkan dalam jumlah yang sangat-sangat sedikit begitu. Kenapa CA nggak ikut? Harus baca ke atas ya, kalau namanya memakan hewan itu dia. Pertanyaannya lucu nih. Bentar. Nutrisi organik. Kalau tanaman yang memakan hewan itu, dia juga nggak punya kemampuan mengambil nitrogen dari tanah kah? Ya sebenarnya bisa dia serap, cuman kebetulan di tanah yang apa namanya, artinya tanaman apa sih contohnya? Apa yang bisa makan serangga itu? Apa namanya teman? Tanaman itu pokoknya saya lupa lagi namanya itu, tanaman kardivor tuh. Ada di Sumatera apa di mana tuh? Ya. Sebenarnya dia punya kemampuan juga nyerap nitrogen, cuman dia diberi kemampuan bisa hidup di tempat yang kadar nitrogennya rendah begitu. Ya, dia tetap punya kemampuan mengambil nitrogen, menyerap nitrogen. Cuman kalau ternyata kondisi lingkungan yang nggak ada nitrogennya, berbeda dengan tanaman lain. Kalau tanaman lain nggak bisa tumbuh di tempat tadi, gitu. Kalau dia bisa, gitu, ya, dia masih bisa. Terus gimana kalau ada nitrogennya, apa dia masih makan serangga? Sepertinya masih ya, soalnya enak paling tuh. Kalau tanaman yang memakan mana tadi? Kenapa? Karena CHONSP magnesium. C sama K enggak? Kalsium ya, kalsium sama unsur K enggak tadi ya? Ya, kalsium itu tadi fungsinya dia penyusun, dia bukan untuk membentuk senyawa organik gitu. Tapi dia nanti membantu atau menjadi bagian dari dinding sel gitu ya. Jadi dinding sel itu struktur bukan apa namanya, tingkatannya adalah organel gitu ya, tingkatannya organel ya, kantong semat tuh. Oke. Semat. Nah, kemudian yang berikutnya, kita sampai jam berapa nih? Oh, sisa ini ternyata sisa bahas soal ringkas teman-teman ya. Kita habiskan dikit lagi ya, sabar dikit. Nah, berikutnya ada pertanyaan. Kita jawabnya. Buah yang dihasilkan tumbuhan mengandung nutrisi. Nutrisi pada buah tersebut dapat dimanfaatkan untuk fungsi apa gitu. Ya, kan di buah itu terutama dia berisi cadangan makanan ya, amilum. Nanti ketika dia kan asam gitu ya, asam ketika buah itu matang ya, keasamannya hilang gitu.
Dan kemudian nanti amilum dipecah jadi fruktosa sehingga rasanya jadi manis gitu. Nah, apa gunanya buah itu tadi? Kenapa tanaman mau capek-capek bikin buah gitu ya? Nah, ini sebenarnya sepertinya kemarin kita udah sebutkan fungsinya. Apa fungsinya lagi? Apa fungsinya buah? Kan ada biji. Ini biji. Di dalam biji itu ada embrio. Jadi struktur biji paling sederhana itu punya embrio di dalamnya, dan di sini ada cadangan makanan ya. Biasanya berupa amilum atau bisa juga lemak ya. Umumnya dalam bentuk namanya amilum gitu. Cadangan makanan di dalam mana? Di dalam biji gitu ya. Artinya embrio itu sudah disiapkan sama ibunya cadangan makanan di dalam bijinya sendiri gitu. Lah kalau udah ada cadangan makanan di biji, terus buat apa lagi dia dikasih buah di luarnya? Apakah tambahan biar tambah nafsu makan gitu? Kenapa tambah lagi ada buah ya di luar dari biji gitu. Padahal sepertinya udah cukup nih cadangan makanan berupa amilum di mana di antaranya di bagian endosperma namanya ya. Maka jawabannya pernah dengar istilah kotiledon. Jadi ini tambahan informasi aja buat teman-teman. Jadi pada tanaman itu mereka punya namanya kotiledon ya. Meskipun ada yang kotiledonnya kemudian nggak fungsional, tapi kalau fungsional, apa fungsi kotiledon yang menyebabkan penamaan monokotil dan dikotil gitu. Jadi tambahan bahwasanya apa nanti di mana tanaman itu anggaplah di sini ada istilah kotiledon ya. Anggapin kotiledonnya. Nah, kotiledon itu teman-teman itu fungsinya mirip plasenta kalau pada manusia. Kotiledon. Apa fungsi plasenta pada manusia? Dia menghubungkan antara ibu dan bayi gitu ya. Maka ibu memberikan nutrisi ke bayi lewat plasenta gitu. Maka sama pada biji ya, cadangan makanan untuk sampai ke embrio itu diserap dulu lewat kotiledon ya. Jadi amilum apa cadangan makanannya tadi dipecah mungkin glukosa baru nanti ke kotiledon, baru ke gitu ya. Terus kalau buahnya gimana tadi? Ternyata buahnya ini manfaatnya bukan ke tanaman, bukan ke embrionya teman-teman. Ya, manfaat buah apa? Adalah untuk makhluk hidup lain, yaitu buat teman-teman, buat pisang itu ya buat kalian, buat siapa? Buat monyet, buat kalau pada ini mungkin burung gitu ya. Sehingga ketika hewan-hewan tadi memakan buah tadi, dia sekaligus membantu penyebaran biji. Gitu. Jadi tidak manfaat langsung ke embrio dari tanaman, tapi lebih ke penyebaran biji. Gitu ya. Kemudian lemak yang dihasilkan dari kacang tanah merupakan biji kacang tanah. Ya. Kalau membingungkan, teman-teman bisa pakai teknik eliminasi aja. Mana? Biji.
Ya, lemak itu pada sebagian tanaman cadangan makanannya tidak dalam bentuk amilum, tapi dalam bentuk lemak. Ini B ya. Kemudian berikutnya, defisiensi magnesium akan menyebabkan daun menjadi kuning sebab magnesium merupakan unsur penyusun klorofil. Tadi udah dilewati bagian ini ya. Bahwasanya magnesium ya mirip pada Fe2+ untuk hemoglobin ya pada sel darah merah, maka magnesium fungsinya sebagai penyusun pigmen klorofil pada tanaman. Maka pernyataan yang bawah benar. Sehingga efeknya apa? Ketika suatu tanah kekurangan magnesium ya, sehingga tanaman yang hidup di atasnya itu kekurangan magnesium menyebabkan apa? Dia tidak bisa menghasilkan klorofil, padahal klorofil itu nanti berperan sebagai zat hijau daun, sehingga gejala yang muncul adalah daunnya menjadi kuning gitu ya. Nah, maka soalnya kita jawab berhubungan, teman-teman. Ya, pernah makan luwak white coffee? Luwak white coffee ya istilahnya. Itu kan bijinya nggak dicerna sama hewannya. Nanti bijinya bakal dikeluarin di tempat lain, dan akhirnya alhamdulillah tambah subur karena ada pupuk sekalian dia di situ ya. Nah, nanti dia bisa berkecambah di tempat dia dibuang, dan akhirnya tumbuh di sana, penyebaran tanamannya lebih luas begitu ya, dengan dia dimakan sama hewan tadi. Jadi hewan yang memakan itu bisa jadi dia telan, bisa jadi enggak gitu ya. Kalaupun dia telan, ya bijinya nanti enggak dicerna, tapi ya dibuang bersama feses dan akhirnya tetap tumbuh gitu ya. Defisiensi artinya apa namanya? Defisiensi kekurangan nutrisi begitu. Pada manusia, defisiensi senyawa tertentu akan menumbuhkan gejala tertentu. Misalnya defisiensi garam beriodium. Jadi kalau teman-teman kekurangan iodium, maka disebut defisiensi iodium, diantaranya menyebabkan penyakit gondok begitu ya. Teman-teman defisiensi protein ya, di orang Afrika sana dia kena penyakit defisiensi protein. Kenapa? Mereka makannya karbohidrat ya. Mereka nggak mampu beli daging gitu, mereka kekurangan protein, jadinya muncul penyakit namanya kwashiorkor. Apa itu? Busung lapar ya. Nah, jadi defisiensi itu kekurangan nutrisi tertentu gitu. Nah, ini mudah ya. Kekurangan unsur kimia berikut dapat menyebabkan tanaman mengalami klorosis yang ditandai dengan menguningnya daun, jelas magnesium. Tapi nggak harus mutlak magnesium ya, karena klorofil ya memang dia mengandung unsur Mg magnesium, tapi dia kan juga senyawa organik yang mengandung unsur CHO. Bahkan dia mengandung unsur nitrogen meskipun dia bukan protein ya. Jadi klorofil itu selain mengandung magnesium, dia juga mengandung CHON. Bisa nggak tanaman kekurangan karbon, hidrogen, dan oksigen? Sepertinya susah gitu. Ya, karbon itu sudah tersedia secara umum di udara begitu. Kalau hidrogen ya udah air ya. Kalau dia kekurangan air bisa jadi ya. Tapi kalau nitrogen dan magnesium bisa jadi tanaman itu mengalami defisiensi dan menyebabkan klorofilnya rendah dan daunnya menguning. Jadi maksud saya, penyakit daun menguning itu nggak mesti kekurangan magnesium, bisa jadi juga kekurangan unsur lain, diantaranya kekurangan unsur nitrogen. Kenapa? Nitrogen itu juga terdapat pada klorofil, karena klorofil masuk
di antara senyawa organik yang mengandung unsur nitrogen. Oke, ini kayaknya nomor penutup nih untuk nutrisi. Nah, ini sebenarnya ini teman-teman, di sebelah kanan dari ini, di slide-nya ini udah ada tertulis ya gejalanya kalau dia defisiensi, begitu. Jadi kalau dia kekurangan unsur utama tadi CHONS, biasa kalimatnya dia poor growth nih, pertumbuhannya jelek begitu ya. Jadi tanamannya cebol gitu, pendek-pendek ya. Khusus tadi yang kekurangan menyebabkan daunnya menguning, itu disebut dengan istilah klorosis, dari kata klorofilisis gitu. Ya. Jadi klorofilnya nggak terbentuk itu disebut dengan istilah klorosis, sehingga di antara gejalanya adalah daunnya menguning gitu. Apa aja kalau di sini teman-teman bisa lihat di antaranya adalah kekurangan unsur nitrogen N. Kenapa? Karena nitrogen di sini dia membentuk klorofil nih. Ya, selain bikin asam nukleat dan protein, nitrogen sangat dibutuhkan untuk bikin klorofil. Maka kekurangan nitrogen juga bisa menyebabkan ini terjadinya namanya klorosis. Nah, juga tadi ada magnesium ya. Ini magnesium, posisi magnesium ini terjadi klorosil. Meskipun detail gejala klorosisnya beda gitu ya. Ada nanti istilah dia klorosis di daun tua, ada yang klorosis di daun muda, itu bisa ditentukan nanti ini dia kekurangan ini gitu ya. Dan yang lain kalau di sini tambahan ada sulfur juga nih kalau teman lihat. Sulfur penyusun protein dan kekurangan dia juga bisa menyebabkan klorosis. Ini pada daun muda kalau ditahu. Nanti teman bisa baca lah yang bagian ini. Kalau ada yang kurang dipahami, silakan ditanya gitu di WA saja. Nah, soal yang terakhir tadi, nitrogen dapat diserap tanaman dalam bentuk amonia melalui proses amonifikasi, sebab nitrogen tidak diserap oleh tanaman dalam bentuk ion nitrat. Nah, ini tadi konsep nitrogen masuk dalam bentuk apa di tubuh tanaman. Tadi kita udah tuliskan ada 2 bentuk. Ya, dan detail dari ini insya Allah kita akan bahas di siklus nitrogen namanya. Itu salah satu juga subbab penting di bawah konsep ekosistem. Teman-teman insya Allah nanti kita ajarin detailnya. Ringkasnya, Permisi Kak Mono. Nitrogen diserap Permisi, dalam Kak. 2 tadi, kalau bukan NH4, NO3. Ya, dia nggak doyan yang lain gitu. Nah, kalau di soal dibilangnya amonia itu NH3 ya. Nitrogen dapat diserap oleh tanaman dalam bentuk amonia melalui proses amonifikasi. Salah. Ini 2 kata yang salah. Proses amonia dan amonifikasinya ini salah. Ya, amonifikasi nanti kita bahas aja di siklus nitrogen. Panjang banget ya ini. Yang sebab nitrogennya tidak dapat diserap oleh tanaman dalam bentuk ion nitrat. Salah ya. Harusnya kalau pengen benar ya nitrogen dapat diserap oleh tanaman dalam bentuk nitrat. Maka pernyataan yang bawah salah juga. Soalnya kita jawab salah error gitu. Oke, ada pertanyaan sampai bagian ini? Apa, Ki? Aman ya? Oke.
Sepertinya tadi Mas Faisal tadi sepertinya ngerekord, ya. Ada. Oke. Ya, baik, saya kira itu ya, kalau nggak ada pertanyaan ya. Insya Allah kita akan ketemu nanti malam ya. Babnya belum saya putusin nih, belum saya bikinin. Mudah-mudahan ini bisa lah. Biasanya saya butuh waktu agak lama untuk bikin slide-slide-nya itu, tapi ya nggak tahu nanti, mudah-mudahan bisa sih ya. Kepepet nih artinya. Ya, mudah-mudahan langkah teman-teman semua dimudahkan ya, dimudahkan ujiannya ya, dimudahkan prosesnya, dimudahkan perjuangannya, dan bisa lulus insya Allah di tahun ini di SNBT atau mungkin di jalur mandiri. Amin. Kita tutup. Selamat pagi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kak Mono. Ya. Makasih Kak Mono. Nah. Thank you, Pak.